Ladies and gentlemen, selamat datang kembali semuanya ke video Koko Crypto. Untuk video hari ini, gue bakal ngasih kalian full Bitcoin update, full berita update, news update. Kalian bisa lihat sendiri ya, banyak banget berita yang mau gue kasih tahu ke kalian untuk hari ini. Sekaligus satu katalis meme season yang semua bakal terjadi di tahun ini. Kita langsung masuk aja ke Bitcoin update sebagai segmen nomor 1 untuk video ini, oke? Harusnya kalian semuanya udah tahu. Kalau kalian nonton Koko Crypto minimal banget 1 minggu tanpa ada jeda, tanpa ada bolong-bolong, kalau kita lagi masuk ke daily cycle low window. Dimana ini, daily cycle low window ini adalah periode dimana kita lagi nge-hunting daily cycle low. DCL adalah periode dimana harga Bitcoin itu udah bikin bottom dan nggak bisa bikin bottom lagi. Ini adalah yang kita cari sekarang ya. Dan window ini sudah dibuka, periode ini sudah dibuka. Dan apa yang terjadi saat harga masih di sini, saat masuk ke window ini, saat masuk ke periode ini, Bitcoin turun ya. Dan sekarang kita dikasih opportunity nih sama harga Bitcoin sama market untuk nge-hunting daily cycle low. Kebetulan gue udah ngasih tahu kalian proyeksinya gara-gara daily cycle low adalah sesuatu yang bisa kita track di sini. Expected 6 Juni dan time of recording sekarang adalah tanggal 4 Juni. Jadi benar-benar sisa 2 hari lagi. Tapi kalian harus tahu daily cycle low juga punya margin of error, juga punya period of error, di mana plus or minus sekitar 1 mingguan. 6 hari sih lebih tepatnya, tapi plus or minus 1 mingguan. Kemarin baru bikin low di sini, tapi gue sampai sekarang nggak convince ya kalau ini adalah low yang mau kita cari, yang mau gue ambil long untuk Bitcoin margin besar. Dan gue masih percaya kalau kita habis ini bikin lower low. Baik itu di sini, pas di tanggal 6 Juni, atau ke depannya lagi, ataupun di ujung sini ya, bisa aja. Bagaimanapun juga, ini bukan berarti ajakan untuk bearish, bukan ajakan untuk nge-short ya. Gara-gara long term, kita udah nge-track ini dari awal tahun 2025. Ini adalah weekly cycle low and double theory, dimana weekly cycle low ini udah kebentuk kemarin di 11 Maret, habis itu daily cycle low di 7 April. Ya, sekarang, jangan diganti ya. Sekarang kita lagi hunting daily cycle low, dan selama ini nge-hunting daily cycle low and weekly cycle low has been very accurate. Sangat accurate ya untuk Bitcoin. Ya, jadi kita expect daily cycle low ini untuk direspect kembali. Setelah itu, asumsinya masih sama, yaitu Bitcoin bakal naik ke 150.000 sesuai model weekly cycle low and double theory. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame yang lebih makro, kita bisa lihat kalau Bitcoin, ini sejak live kemarin juga ya, gue ngasih tahu kalian kalau Bitcoin ini sekarang lagi masuk bear flag, ya. Kalian bisa lihat jelas-jelas ya, turun, habis itu bikin parallel channel dengan ekspektasi makin turun. Apakah ini berarti bakal makin turun? Enggak ya, meskipun ini ada breakout kecil, nggak berarti ini langsung turun ke bawah. Ini tandanya orang-orang pada jualan. Karena bear flag itu artinya saat harganya turun dan harganya disustain, orang-orang smart money itu pada jual di atas. Itulah kenapa bear flag itu sangat-sangat potent, sangat-sangat valid. Kenapa peluang abis bear flag pasti turun? Gara-gara smart money selalu jual di atas saat harganya recovering order block sebelumnya. Nih gue kasih visualisasi ya. Order block sebelumnya, dan retail buying gara-gara mereka ketinggalan. Ada order block di bawah sini. Jadi ada balance ujung-ujungnya antara buying dan selling. Tapi yang biasanya kita lihat ya, dan kenapa namanya bear flag, kenapa nggak namanya flag aja, kenapa namanya bear flag, gara-gara selling pressure always wins. Selalu menang, atau most likely bakal menang kalau ketemu pattern kayak gini. Jadi apakah harganya bakal turun kok? Asumsinya gue sih gitu. Ya, tapi bagaimanapun juga, kalaupun nggak turun-turun, ini bisa aja di support kembali. Ya, karena ada support di belakang sini, ini turun sedikit ya, ini anomali. Habis itu ini ada support lagi untuk bear flagnya, dan ada support lagi kembali ke sini. Nggak bilang juga kalau ini bakal kembali lagi naik dan nge-invalidate bear flag ini. Tapi pandangan pribadi gue pengen banget Bitcoin turun. Sekarang harganya masih sangat-sangat strong di 105.450, bener-bener $2.000 off dari kembali lagi trading di 107 dan 108, naik ke area atas kita di sini. Gue juga harus ngasih tahu kalian kalau kita zoom out sedikit ya, nggak ke 1 jam tapi ke 2 jam, Bitcoin ini lagi retest daerah support atau resistance sekarang ya, daerah support / resistance sebelumnya. Meskipun ini turun dikit ya, kita mau lihat Bitcoin ini masih bisa ada momentum untuk ke atas untuk nge-break resistance ini
atau malah lanjut ke bawah. Make sure aja kalian pahami daily cycle low dari live dan video sebelumnya, karena hunting daily cycle low ini akan berakhir dalam hitungan hari. Bener-bener dalam hitungan hari. Kalian break dari kripto 1 minggu aja, ada kemungkinan besar kalau daily cycle low-nya udah ke form. Ulangin pepatah Koko Crypto berkali-kali, short term boleh bearish, long term tidak boleh bearish, oke? Gua nggak percaya ada bear market, gua nggak percaya kalau kita udah ngetop ya. Gua percaya banget kalau Bitcoin masih ada momentum untuk makin tinggi. Dan sekarang kita pengen nyari Bitcoin turun sebelum nanti dinaikin lagi ke atas. Sekarang kita masuk ke news, dan kita harus mulai sama news paling besar, yaitu TrumpWallet.com. Ini dari Trump meme asli ya. With billions of Trump fans around the world, the Trump mission has always been to make super easy for Trump supporters to get into crypto and join the Trump community. The Trump wallet powered by Magic Eden is coming soon. Join the Trump community, TrumpWallet.com. Trump coin bikin wallet. Wah, kok artinya ini sangat-sangat bullish dong. Gara-gara Donald Trump-nya sendiri itu bikin wallet untuk orang-orang pakai, dan semua ini diregulasi sama si Trump. Gara-gara Barron baru bilang, to be clear, our family has zero involvement with this wallet. Keluarga Trump gak ada hubungan sama sekali sama Trump Wallet. Ini dibuat sama Trump meme-nya sendiri. Ingat loh, kalian harus bedain loh. Trump meme itu bukan dibikin sama Trump. Donald Trump ini terafiliasi sama Trump meme-nya sendiri gara-gara dia pasti punya cut ya, dan cut-nya lumayan besar, potongan persentasenya lumayan besar. Tapi timnya Trump meme bikin wallet, bukan Donald Trump-nya bikin wallet. Malah ini juga ada dari ini ya, dari AI-nya Twitter. Trump organization has zero involvement with this wallet product. Donald Trump Jr. and Eric Trump know nothing about it. Jadi anak-anaknya Donald Trump pun nggak tahu apa-apa tentang pembuatan wallet ini. Hati-hati scam. Nggak berarti ini scam ya, tapi gue cuma mau ngasih tahu kalian kalau misinformation, informasi yang janggal itu ada di mana-mana. Apalagi di crypto market. Next, news lagi. Kita ada news dari Watcher Guru. Hong Kong Reitar Logtech announces plans to acquire $1.5 billion worth of Bitcoin. 1,5 miliar dolar Bitcoin. Ya, sangat bagus. Tambah satu lagi ya, company di luar Amerika yang mau pegang Bitcoin. Next lagi, ini juga ada publicly traded company dari Prancis, The Blockchain Group. Bagus ya namanya ya. Baru aja ngebeli 624 Bitcoin atau worth $60 million. Another day, another big buy. Institutions, companies itu udah FOMO Bitcoin. Kayak besok nggak ada supply. Next, news kembali. Nah, gue mau ngasih tahu kalian tentang masalah Amerika dan kenapa makroekonomi sekarang tuh sangat jelek. Sebentar aja, paling 1 menit. Ini news dari Watcher Guru. This just in. Menteri Keuangan Amerika langsung, Scott Bessent, baru aja bilang US, Amerika, is never going to default on its $36 trillion debt. Menteri Keuangannya sendiri baru bilang, kita nggak bisa bayar hutang Amerika. Apalagi setiap tahun mereka delay, angka hutang ini makin tinggi. Malah Watcher Guru ini sangat telat ya. Ini cuma 36,2 triliun. Cuma ya, gara-gara sekarang national debt-nya udah masuk ke 36,9. Udah mendekati 37 triliun dolar. 37 triliun dolar untuk Amerika. Hutangnya segitu besar. Nah, kenapa ini sangat negatif ya? Negatif sih nggak juga, gara-gara debt itu yang nge-power fiat currency. Kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak ngerti makroekonomi ataupun ekonomi, ataupun kenapa duit ini bisa beredar, kenapa central bank ini bisa nge-printing duit terus. Untuk Amerika, gampangnya adalah duit kertas itu di-backing sama hutang. Ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya adalah karena national debt ini makin tinggi, atau gara-gara ini nggak bisa di-repay sama sekali ya, the Federal Reserve harus terpaksa untuk nge-printing money terus-menerus. Nge-resulting ini makin naik ya, bakal devalue the currency, inflasi bakal makin tinggi kembali. Jeleknya adalah orang-orang yang tinggal di Amerika, penduduk masyarakat Amerika bakal semakin miskin, atau bakal harus mencari kerjaan yang gajinya lebih tinggi. Itulah kenapa cryptocurrency, Bitcoin, saham, dan emas itu bakal jadi aset unggulan kalau ngomongin inflasi. Next, news lagi, gue mau ngasih tahu kalian news tentang Trump, kembali lagi dengan keluarga Trump, karena Donald Trump Jr., anaknya Donald Trump, baru bilang his family is all in
on Bitcoin and crypto because they were debanked. Karena mereka nggak boleh kerjasama dengan perbankan lagi, anaknya Donald Trump baru bilang kita semua all in crypto. Dan his family, semuanya is all in crypto. Jelas sih ya, gue juga all in crypto. Next, lagi gue mau nyenggol tentang M2 money supply. Gara-gara M2 money supply hits a new all-time high of 21 triliun dolar. Congratulations, crypto bakal pump dari sini ya. Tapi bayangin aja deh, M2 money supply pun 21 triliun. US national debt 36,9 triliun. Gimana, kapan coba bayarinnya? Bener-bener Bitcoin is the only way out. Next, gue mau nyenggol sedikit juga tentang the founder of Bitcoin ya, yang buat Bitcoin, dimana Satoshi Nakamoto sekarang lebih kaya dari Bill Gates. Satoshi Nakamoto net worth itu 116 miliar dolar, dimana Bill Gates itu 116 miliar dolar juga. Bedanya, Bill Gates ini 116,2, Satoshi Nakamoto 116,6. Dan bedanya lagi, Bill Gates ini net worth-nya itu dihitung dari aset-aset, government bonds, precious metals, investasi rumah, real estate, dan lain-lain, dan sekaligus company. Bedanya dengan Satoshi Nakamoto, asetnya liquid. Ini asetnya sangat-sangat susah untuk dicairin. Bayangin ngejual company ya. Untuk Satoshi, pindahin aja segini banyak Bitcoin ke checks, ke DEX, dan jual semuanya dan langsung terima 116 miliar dolar. Bedanya traditional finance dengan new finance. Next, nah ini sangat-sangat besar ya. Di awal video ini, gue ngasih tahu ke kalian semua, kalau ada satu katalis meme season, ya. Dan meme, ini news yang sangat-sangat digen juga ya. Cointelegraph bilang, Pump Fund merencanakan a $1 billion token sale at a $4 billion valuation as it prepares to launch its own token within the next 2 weeks. Apa sih kok artinya, gue ngerti bahasa Inggris. Dalam 2 minggu, Pump Fund bakal nge-launching token sendiri. Meme season is back. Kan? Meme season is back kan kok? Dengan satu kondisi. Kita cuma bisa beli tokennya saat market cap udah 4 miliar dolar. Paham nggak? Kita cuma bisa beli tokennya Pump Fund kalau market cap udah masuk 4 miliar dolar. Gue juga kaget. Gara-gara project-project lain nggak nyampe MM-an untuk raising capital. Untuk nge-launching tokennya sendiri. Dan ini langsung muncul red flags buat gue. Gara-gara saat udah 4 miliar, berapa banyak orang-orang yang bakal jualan langsung. Hype-nya sih ada pasti. Hype-nya ada. Ya. Dan ini opini dari Ash Crypto. Pump Fund has ruined crypto space di tahun 2024. Turn altcoins investors into meme coin gamblers. Extracted $700 million di tahun 2024. While 99.99% people lost money and now they are planning to raise $1 billion at $4 billion valuation. Nggak berarti kalian boleh ataupun nggak boleh masuk. Bebas. Uang kalian adalah uang kalian. Tapi ini ngasih gua red flag yang sangat-sangat besar ya. Setelah udah $4 billion, setelah udah di-raise, kalaupun bisa di-raise ya $4 billion ya, pasti sih. Gara-gara ini Pump Fund ya. Kalau udah di-raise $4 billion, retail cuma dikasih $1 billion doang untuk beli. Ya. Terus orang-orang yang beli di sini dan retail yang beli di sini gimana? 4:1. Whales, institutions, companies, retail. The odds are against us ya. On paper peluangnya sangat-sangat susah untuk make money di Pump Fund. Tapi yang pasti ini bakal bikin orang-orang yang baru masuk crypto jadi excited masuk memes. Jadi seneng, jadi hype masuk memes. Dan dengan begitu, kita bakal exploit movement retail kembali. Detailnya, minggu depan gue share. Next lagi gue mau kasih kalian update tentang James Wynn. Video terakhir, bukan live ya, video. Gue ngasih tahu kalian, kalau James Wynn nggak hanya udah kena liquidate beberapa kali, unrealized profits dia itu dari 80 juta dolar turun ke 22 dolar doang. 80 juta ke 22 dolar. Bukan 22 juta, 22 dolar. Ya. Nggak hanya dia nge-liquidate portofolionya sendiri ya, full portofolionya sendiri, dia juga barusan ngerag. Barusan ngerag orang-orang yang ngikutin ya.
Ini, aduh, ini you can't make this shit up ya. James Wynn nanya ke AIXBT agent yang di Twitter, give me your new thoughts on Moonpig. Dan AIXBT barusan bilang, looks like James dumped on his followers, minus 70% is no joke. Aduh, James Wynn. Kalau gue bisa kasih award ya, L of the Century, gue bakal kasih ke James Wynn ya, beneran deh. Dan it gets better, belum selesai sampai situ ya. Ini jawaban yang tadi. Habis itu ada orang namanya Satoshi, dia nanya lagi ke XBT, you mean dumped from side wallets? XBT bilang, in this case, wallets, side wallets, dark wallets, all the same. Minus 69.51% is the data. Waduh. James Wynn, legendary trader dari plus 80 juta dolar ke minus 22 ke minus dan ngerag orang-orang yang ngikutin dia. It is what it is ya, crypto space emang kayak gini. Kalau kalian nggak kuat liatin news-news kayak gini, market ini bukan buat lu ya. Tapi meskipun begitu, James Wynn baru aja menambahkan long position dia untuk BTC di atas lebih dari 147 juta dolar ya. Perp equity dia 3 juta dolar ya, karena dia baru nambahin lagi, baru masukin modal lagi ya. Dan sekarang baru menambahkan ke 147 juta dolar dengan leverage 50x. Serem ya. Whales kalau buka kayak gini memang serem. Tapi semoga aja dia bisa bener-bener redemption ya. Gara-gara gue sedih banget lihat dia. Bayangin aja deh guys, jatuh dari tangga, abis itu kelindas mobil, abis itu ditendangin orang. Kasian banget sih, kasian banget. Oke, sekarang kita ke next news. Gara-gara hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial. Gara-gara next news itu datang langsung dari Arkham. Dan Arkham baru bilang BlackRock is buying Ethereum. Akhirnya BlackRock beli ETF yang satunya lagi. Selama ini BlackRock cuma peduli Bitcoin ETF kayak anak kesukaan ya. Tapi sekarang akhirnya BlackRock beli Ethereum ETF. BlackRock beli 50 juta dolar worth of Ethereum today. What do they know? Ya, ini inflow-nya. Tuh. Ini balance history sama ini jumlah transaksi. Kita bisa lihat langsung aja ke Fairside. Ini adalah website yang nge-track Bitcoin dan Ethereum ETFs. Dan kalian bisa lihat ya, inflow-nya tuh ada positif ya. Meskipun nggak setinggi Bitcoin ya, pasti ya nggak mungkin ya. Tapi setidaknya ada ya. Gue kira ini udah mati loh. Gue kira ini udah lihat aja tuh. 0,6 dalam satu hari. Sangat-sangat kecil loh volumenya. Tapi baru-baru ini, akhir Mei ke sekarang, 27 Mei, 28, 29, 30, 2 dan 3 Juni, lumayan loh, 84 juta dolar, 91 juta dolar, 70, 78 dan akhirnya nyentuh 100 kembali sejak kita lihat di akhir Mei 110, 109 juta dolar kembali. Lumayan untuk Ethereum ya. Artinya conviction balik lagi ke Ethereum saat Bitcoin stagnan. Yang gue udah bilang dari dulu banget ya, dari dulu banget. Yang kita mau lihat kalau mau alt season adalah untuk Bitcoin stays. Bitcoin di sini-sini aja, kayak di sini, biar ngasih opportunity, ngasih peluang untuk altcoins di bawah Bitcoin naik semua, ya. Karena cycle kemarin altcoin season juga dimulai gara-gara Bitcoin stagnan, Bitcoin bergeraknya perlahan banget, cuman 1%, 2% per minggu kenaikannya. Jadi yang pasti orang-orang udah pada males pegang Bitcoin, bosen megang Bitcoin, dan sekarang balik lagi ke Ethereum. Karena terakhir kita lihat Ethereum inflow sebanyak ini, itu saat Bitcoin stagnan. Next, news lagi nih dari Crypto Jack. Dia nunggu 4 tahun of compression. We have waited long enough. Alt season is coming. Ini adalah chart total 3 on the monthly candle. Dan dia argue kalau ini lagi masuk compression. Compression itu artinya semakin lama semakin kecil ya. Kayak dikompres gitu loh. Kayak dibejek, kayak dikompres gitu loh. Tightening, compression. Expected-nya ya adalah ini untuk tembus ke atas kembali. Sama last news kembali, ini dari Cointelegraph ya. Latest pro-Bitcoin Democratic Party candidate Lee Jae-myung baru menang South Korea's presidency. Dia bakal jadi presiden
dan bakal jadi presiden pro Bitcoin, pro kripto kedua di seluruh dunia. Ketiga sih kalau lu masukin Nayib ya. Tapi sekarang ada satu negara lagi yang presidennya pro Bitcoin. Jadi jujur aja, across the board ya, sangat-sangat bullish untuk Bitcoin. Last, buat altcoins, kemarin kita pantau saat di live kalau Bitcoin dominance kembali lagi naik, tapi sekarang kembali lagi turun. Jujur, selama ini nggak kemana-mana ya. Bener-bener bosen banget gue ngeliat chart ini. Gara-gara kita mau lihat ini at least trending turun. Kalau trending naik artinya altcoins kita makin junam. Kalau trending turun artinya altcoins kita makin senang. Bagaimanapun juga, Ethereum ini sekarang lagi pump lumayan tinggi dari support yang kita udah ngomong di members. Dan mayoritas altcoin sekarang juga lagi recovering lumayan bagus ya, apalagi kayak koin-koin kayak gini yang kita ambil at the bottoms banget. Bagaimanapun juga kita masih nungguin Bitcoin dominance sampai kembali lagi turun. Bagaimanapun juga kita masih nunggu harga Bitcoin sampai benar-benar bisa naik atau bisa turun, karena sampai saat itu datang, analisa altcoin season atau kapan altcoin season atau apakah altcoin season bakal datang, itu semuanya jawabannya cuma satu, yaitu tunggu aja sampai ini bergerak.